Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro. Pemirsa, kali ini kita ada satu tamu undangan sangat menarik sekali pemirsa, yaitu seorang pendeta yang masuk Muslim. Siapa bintang tamu kali ini? Yaitu Ustadz Adi Chandra. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Ini alhamdulillah Tat, kita di acara podcast Salot Nuswantoro nih Tat. Iya. Kita kebetulan mau pas hal-hal yang memang menarik. Nah, Betul, ini betul. ada satu hal yang sangat menarik sekali nih Tat. Iya. Dulu kan Ustadz Adi Chandra itu Nasrani. Betul sekali. Bahkan Ustadz Adi Chandra itu seorang pendeta. Betul sekali. Nah, bagaimana tertarik Ustadz ini masuk ke Islam? Oh iya, berarti napak tilas. Napak tilas, ya. Itu bermula ketika dulu saya pernah sekolah teologi. Ya. Sebenarnya masa teologi itu kita dalam kurikulum itu 4 tahun, tapi perjalanan baru 3 tahun itu saya mendapat hidayah ketika lagi mempelajari teologi itu atau mempelajari Injil itu. Karena kalau di teologi itu kan kegiatannya itu hanya membaca seperti kayak di pondok pesantren aja, hanya membaca, menghafal, terus mengabdikan hidupnya untuk melayani kegiatan Tuhan. Kesadarannya di gereja gitu ya? Kesehariannya dia bukan di gereja dia. Jadi dia kayak model asrama gitu. Kalau seperti iya. kita tuh kayak pondok pesantren gitu. Pesantren, ya. Betul. Memang itu di pendidikan diklat untuk calon-calon pendeta yang baru gitu. Terus gimana Tat? Awal mulai ragu dengan keyakinan itu yang akhirnya masuk ke Islam. Nah, itu luar biasanya. Biasanya orang ketika dia hijrah atau dia mualaf itu kan karena ajakan atau apa. Ini ketika malah lagi mempelajari atau mendalami dari Kristen itu sendiri atau dari Injil itu sendiri, malah bisa tertarik, tergugah, malah hidayah itu datang. Jadi memang hidayah itu datang itu tanpa melihat ketika ditakdirkan untuk datang hidayah itu, istilahnya kan tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi maupun dimanapun, pasti kalau dari dapat hidayah. Itu bermula dari ketika saya mempelajari Injil. Injil itu kan terbagi, Injil itu hanya bagian, jadi kalau yang tebal ini segini itu Injil itu sebenarnya itu namanya bukan Injil, itu Alkitab. Alkitab ini terbagi menjadi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu mulai dari kitab Kejadian sampai itu namanya Kidung Agung. Nah, itu disebut, itu kalau kita sebut biasanya itu kitab Taurat. Terus ada 2 bab namanya Kidung Agung dan Mazmur. Jadi bab yang selanjutnya itu disebutnya itu Zabur. Nah, itu masuk dalam Perjanjian Lama. Nah, bermulai dari Matius sampai Wahyu itu adalah baru yang disebut Injil. Karena gabungan dari semua kitab-kitabnya Allah itu ya Zabur, Taurat, dan Injil, makanya di depannya itu pasti namanya Alkitab. Nah, itu bermula ketika saya lagi mempelajari Alkitab dan menghafal Alkitab. Di situ timbul keraguannya, nih saya bertanya-tanya ya. Setiap Isa atau yang kita dulu zaman saya menyebut Yesus ya. Ketika Yesus ini melakukan mukjizat ya, seperti kayak ada yang membangkitkan dari kematian atau menyembuhkan orang yang buta supaya bisa melihat, itu selalu dia berdoa. Selalu dia berdoa. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa kita nggak sembah ke tempat yang dia doa, nggak ke tempat yang dia pinta. Nah, itu kan orang Isa sendiri aja masih meminta atau istilah berdoa. Setiap mukjizat pasti berdoa. Itu satu. Salah satu Pelakuannya berarti ketika Yesus dianggap Tuhan, dia mengeluarkan mukjizatnya, dia meminta berdoa dulu. Berdoa. Kalau dia Tuhan, masa apakah dia berdoa untuk dirinya sendiri? Kan nggak masuk akal ya kan logika. Kalau dia Tuhan, masa dia berdoa untuk dirinya sendiri, itu nggak masalah. Itu keraguan saya yang pertama. Keraguan saya yang kedua, dari Alkitab yang tebal itu, dari perjalanan dari kita tahu Zabur dari Injil, itu tidak ada pernyataan bahwa di dalamnya itu pernyataan ada atau tulisan yang menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kalau kita ketemu saudara-saudara Nasrani, bisa ditanyakan, bisa dicek,
itu tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi ketika dia bersabda itu paling Yesus berkata titik dua atau dia berkata titik dua. Iya. Nah itu keraguan saya yang kedua. Iya. Jadi menurut saya sih sebenarnya bisa timbul kata Tuhan, penyebutan Yesus itu sebagai Tuhan itu penggambaran dari umatnya sendiri, bukan dari Injilnya. Karena di Injilnya sendiri tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Persepsinya manusia. Ya, persepsinya manusia umatnya. Karena kita memang kalau di Nasrani itu ya sama kayak kita ada TPQ, ya. Mereka ada namanya sekolah minggu. Kita dididik dari kecil untuk dibiasakan untuk memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, padahal dalam Alkitab sendiri Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Iya. Ketika dia mengeluarkan mukjizatnya, dia berdoa dan meminta. Betul. Siapa yang dipinta itu? Nah, jadi gini, saya jelaskan. Yesus ini memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Jadi tidak bisa diartikan bahwa mereka itu adalah hubungan ayah dan anak. Bukan. Seperti kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Allah itu adalah kekasih. Tapi bukan secara bisa diartikan secara harfiah kekasih yang sebenarnya, bukan. Nah, hubungannya kedekatannya itu sebagai sepasang kekasih. Tapi kalau Isa itu dia memanggil Bapak, berarti itu diartikan hubungan kedekatannya itu sebagai orang tua. Iya, betul. Tapi bukan berarti real yang mempunyai hubungan nasab Islam yang betul-betul keturunan itu tidak ada. Iya. Terus ini lagi Dan. Setelah keraguan itu muncul, apa yang Ustadz Adi lakukan saat itu? Nah, di situ saya pertama keraguan ketiga ada lagi. Saya juga keraguan tiga itu sebelumnya saya ada timbul perbandingan. Ada dalam surat Galatia itu di Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu mengharamkan makan babi. Jadi ada sebuah kisah, dulu ada suatu perkampungan dia mengalami kerasukan massal. Ketika itu Yesus beserta murid-muridnya dan rombongannya sedang berjalan. Tiba-tiba itu ada seorang bapak-bapak tua lari tersungkur memeluk kaki Yesus. Di situ dia meminta tolong bahwa kampungnya itu mengalami kerasukan massal. Saat itu Isa datang masuk ke perkampungan itu, baru di pintu gerbang perkampungan itu tiba-tiba orang yang kerasukan massal ini tambah menjerit, nggak karuan, ketakutan. Dan kembali lagi Isa berdoa di situ, berdoa meminta dan berkata, hai ruh-ruh jahat, keluarlah dari tubuh anak cucu Adam. Nah saat itu ketika itu ada sekelompok kawanan babi. Roh-roh jahat itu dimasukinlah ke dalam babi, lalu babi ini sifatnya nggak karuan, itu lari sono lari sini beringasan sampai mereka lompat ke pinggir jurang babi itu. Di situ Yesus berkata terhadap murid-muridnya dan kepada warga setempat, hai anak cucu Adam, janganlah engkau memakan babi, sesungguhnya telah kutaruh ruh jahat di dalamnya. Sebenarnya orang Nasrani sendiri makan babi nggak boleh. Sebenarnya jadi makanya itu yang pertanyaan menimbulkan keraguan saya. Kalau kita sebagai Muslim, kita ngikutin sunnahnya Nabi. Jadi kalau kita tanya misalnya ada orang, misalnya kayak saya nanya ke sama orang Nasrani, kamu sayang nggak pada nama Yesus? Sayang. Cinta nggak namanya Yesus? Cinta. Nah kalau kita orang Islam cinta Nabi, kita mengikuti sunnahnya. Tapi mereka cinta tapi tidak mengikuti sunnahnya. Satu lagi seperti contohnya lagi Yesus ketika umur 13 tahun itu disunat. Nah Yesus sendiri sunat umur 13 tahun. Jadi dia sunat. Dia juga Islam mengharamkan babi. Ya. Berarti ada salah kaprah nih ya. Salah kaprah. Terus minuman keras sendiri atau hammer itu sendiri diharamkan. Itu diceritakan dalam ada namanya di kitab Lukas itu perjanjian perjamuan jadi perjamuan pernikahan di Kanaan. Itu ada cerita. Itu di situ hammer itu minuman keras itu dilarang. Iya. Berarti banyak hal-hal yang memang dalam ajarannya ya baik ya. Ya, jadi memang betul.
Sesungguhnya ya Injil, Taurat dan Zabur itu sendiri kan wahyu-wahyu Allah. Iya betul. Nah kita ini kan disempurnakan lagi dengan Al-Quran. Betul. Nah, jadi sebenarnya ya Taurat ya ada di dalam Al-Quran, Injil ada di dalam Al-Quran. Nah kan di sini saya penuh ada kesadaran penuh ketika kenapa ya kita dengan mengucap syahadat, yaitu dengan kalimat yang keduanya yaitu istilahnya kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasul, kita mengakui adalah Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa seperti itu? Tujuan mempertegas, karena memperbaiki umat yang sebelumnya. Karena umat yang sebelumnya utusannya Allah sendiri dianggap Tuhan. Nah, dipertegas dengan kalimat syahadat itu yang membedakan kita dengan orang Nasrani. Oh iya. Timbul lagi surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad. Terus Allah itu tidak beranak pinak, tidak untuk diperanakan. Betul, Nah, betul. itu untuk apa? Untuk memperbaiki salah satu untuk memperbaiki umat yang sebelumnya. Karena ada Tuhan Bapa, Tuhan Iya, Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya kan? Itu tidak seperti itu. Hanya menggambarkan hubungan, gambaran hubungan kedekatan mereka tuh sampai sejauh itu. Jadi, seperti itu pemirsa. Terus ini lagi yang tadi Mas Chandra. Ya. Setelah keraguan-keraguan itu muncul 1, 2, 3, terus Mas Chandra bagaimana nih? Alhamdulillah, ketika saya mencari dari sekian banyak agama, saya yang menyembah langsung. Kan karena penyebutannya saja beda ya. Kalau di Nasrani menyebutnya itu Allah. Allah. Kalau kita menyebut Allah. Nah, kira-kira agama mana yang mendekati gini. Oh, yaitu Islam yang paling mendekat. Yang memang menyembah ke tempat yang Yesus minta itu, yaitu Allah atau Allah itu. Dulu ada orang pertama tanya, orang Nasrani bertanya langsung kepada saya, Mas Adi kenapa Mas Adi pindah agama? Justru saya pindah agama karena saya sayang Yesus. Loh, kalau sayang sama Yesus, kenapa pindah agama? Justru sekarang kalau kamu sayang sama Yesus, saya tanya, kamu sunat nggak? Enggak. Masih makan babi nggak? Masih. Saya enggak, saya ngikutin apa kata Yesus. Nah, kayaknya sesungguhnya Islam itu lebih Kristen dari orang Kristen itu sendiri. Ya. Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Ini menarik sekali pemirsa. Terus lagi yang jelas proses untuk merubah atau hijrah dari keyakinan itu kan tidak langsung pindah gitu. Betul. Ada proses tahapannya. Betul. Berapa lama sampai akhirnya Mas Chandra mengucapkan kalimat syahadat? 3 tahun. 3 tahun. Jadi penting karena gini, misalnya kayak Pak Imam misalnya sekarang kan agamanya Muslim ya, untuk merubah suatu keyakinan atau untuk menimbul kepercayaan atau kecintaan, rasa cinta itu terhadap pencipta kita itu tidak mudah. Untuk merubah keyakinan begitu saja tidak sesuatu yang tadinya tidak kita percayai terus tiba-tiba suruh dipercayai kan tidak mudah. Betul. Nah, tapi di sini alhamdulillah saya dapat hidayah. Sesungguhnya jadi selama itu saya udah mulai ini tapi saya belum bersyahadat gitu. Udah mengenal Islam tapi saya belum bersyahadat. Saya ingin mendalami dulu, malah jadi saya beli Al-Quran yang tebal. Itu yang tulisannya ada tulisan Indonesianya. Itu saya baca sampai rampung, saya pengen tahu isi Al-Quran itu seperti apa. Ketika kita mengetahui maknanya, mengetahui artinya, mengetahui maksudnya, nah lalu saya berproses bermusahabah diri, kira-kira ini sanggup nggak? Ketika kita udah sanggup, terus selain saya yang membaca, selain itu bukan hanya membaca Al-Quran saja, jadi saya membeli buku-buku tentang kisah-kisah Rasul. Kan banyak kisah-kisah yang menyentuh hati. Betul. Wah, ternyata memang Rasul itu manusia yang mulia, akhlak yang sangat mulia. Oleh karena banyak, kadang saya baca kisahnya itu bisa sampai meneteskan air mata. Ketika kecintaan terhadap Rasul itu sudah tumbuh, ketika saya sudah mengerti, memahami isi dari Al-Quran itu, disitulah saya baru mau bersahadat. Luar biasa sekali pemirsa proses perjalanannya Ustadz Adi Chandra untuk hijrah dari Nasrani ke Islam itu prosesnya sampai 3 tahun pemirsa. Ini kira-kira pemirsa pengen tahu nih, tahun berapa Ustadz Adi Chandra ini masuk Muslim? Berarti tepatnya itu tahun 2011 akhir. 2011 akhir ya. Terus bagaimana tanggapan keluarga nih ketika Ustadz Chandra pindah ke keyakinan lain? Ya.
Pertama, bertanya-tanya. Kedua, yakin, ditanya selalu yakin nggak. Untuk melarang secara secara langsung tidak. Cuma kadang kalau dari pernyataan-pernyataan apa nggak mau pengen balik lagi ke Kristen atau apa ini seperti itu. Jadi ada sindiran halus gitu. Ya, ya. Terus dari keluarganya ada nggak yang sampai masuk Islam lagi? Alhamdulillah saya punya adik perempuan sudah masuk Islam. Iya. Kebetulan cuma satu itu yang masuk Islam, yang lainnya belum. Oh, yang lainnya belum. Iya. Mudah-mudahan kita doakan bisa masuk ke Islam semua. Betul, alhamdulillah, iya benar. Terus ini kan dalam kajian di Injil, Betul, yang memang banyak umatnya yang salah mempersepsikan. betul. Kira-kira ada pesan apa untuk saudara-saudara dari Nasrani kan? Nah, jadi sebenarnya saya ingin saudara-saudara Nasrani itu memahami dan berusaha membuka hati. Sebenarnya bukan mereka tidak mengetahui. Mereka mengetahui tapi hanya saja menutup diri. Bagi seseorang apalagi yang udah punya gelar pendeta, pasti kan selalu dia udah yakin mempelajari detail dari Injil itu sendiri. Dan udah tahu Injil itu sendiri seperti apa. Hanya dia di situ udah tahu tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan? Hanya saja dia masih menutup diri. Makanya saya bilang hidayah itu walaupun orang tuh sudah memahami pun, kalau hidayah pun belum mau datang, ya belum tentu datang. Padahal orang itu sudah mengetahui gitu. Ya, Nah, itu. Ya. Terus ini lagi perbedaan antara Alkitab, Injil sama Bible lah gitu. Jadi gini, Bible, Alkitab itu kan jadi yang tadi kata saya Alkitab itu berarti keseluruhan kitab. Ya. Taurat, Zabur, Injil ya. Bible itu Ibrani. Oh. Itu bahasa Ibrani. Bible itu bahasa Ibrani. Alkitab itu malah justru bahasa Indonesia. Iya. Berarti Bible sendiri itu bahasa Ibrani yang artinya adalah Alkitab. Iya. Betul. Jadi dia tuh menyesuaikan dengan ya kondisi negara masing-masing. Penyebut nama Alkitab itu cuma di sini aja. Ketika dibawa atau kita misalnya Injil nama Injil aja. Injil ini dibawa ke Israel sendiri, mereka juga bingung Injil apa. Nah, ya. Terus ini lagi faham ya tentang faham di Nasrani. Kalau di Nasrani saya lihat kan ada Protestan, ada Kristen. Nah itu perbedaannya apa itu? Perbedaannya gini, sebenarnya tadi itu Kristen itu satu. Namanya ya Kristen itu. Nah, terus awalnya tuh Kristen yang dulu itu sifatnya tuh ya, ibaratnya tuh ortodok. Atau kalau kita ada misalnya Islam yang jadul yang klasik lah, yang lama ya kan. Jadi yang ortodok itu kebanyakan masih menyerempet cara ibadahnya seperti orang Yahudi. Nah, itu yang dianut oleh Katolik. Sampai sekarang dia masih bersifat klasik. Jadi Kristen yang tertua lah gitu, masih ortodok. Nah, cuman karena Kristen ortodok itu dia justru menyembahnya tuh prioritasnya bukan ke Yesus, tapi ke Siti Maryam atau Bunda Maria itu. Bunda Maria. Mereka mempercayai bahwa Bunda Maria itu lebih mulia karena seorang ibu. Ibunya Tuhan. Nah, itu. Jadi yang lebih disanjung, yang dimuliakan itu Bunda Marianya dulu atau Siti Maryam, baru Yesusnya. Makanya kalau di Katolik itu ada doa novena, doa Salam Maria, doa Santa Maria. Nah, itu. Nah, sedangkan itu pada dulu timbul itu perpecahan itu waktu di Jerman. Di Jerman itu dipelopori oleh tokoh Martin Luther. Bahwa tokoh yang dicetuskan oleh Martin Luther itu mereka tidak mempercayai Siti Maryam, tapi yang dimuliakan itu, yang disembahnya itu, yang dianggap sebagai Tuhan itu yaitu Isa atau Yesus itu sendiri. Isa atau Yesus itu sendiri. Oleh karena itu disebutlah Kristen juga, tapi namanya Kristen protes. Dia kena protes. Nah, Protestan.
akhirnya itu. Siap. Jadi Kristen itu satu, terpecah menjadi dua, Katolik dan Protestan. Iya. Tapi Katolik sendiri kan seperti terpisah dari Kristen ya, karena ada beberapa agama kan Islam, Kristen, Katolik. Kalau Katolik kan Katolik, Hindu, Buddha. Enggak, Katolik dia Oh, beda. tetap dia masuk ke Kristen. Oh, Kristen. Kristen Katolik. Ya. Iya. Jadi lebih tahu pemirsa tentang hal-hal yang belum kita tahu. Untuk teman-teman semuanya, sahabat Nuswantoro yang ingin bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar. Yang insya Allah untuk sesi berikutnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya bisa dijawab oleh Ustadz Adi Chandra. Alhamdulillah. Jadi sangat menarik, ini masih belum seberapa, nanti kita akan berbincang-bincang yang lebih dalam lagi dari pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini saja. Tunggu sesi berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat semuanya. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, salam